Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Giwa Salsabila Ferrari Irianto dengan NBI 14619000029 dari kelas S dengan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer atau AORKOM dengan dosen pengampu adalah Pak Aris Sudaryanto. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prodi Teknik Informatika. Nah, pada malam hari ini saya mencoba menjelaskan mengenai dengan proyek atau tugas yang diberikan oleh Pak Aris mengenai pembuatan mini LED untuk penggunaan LED yang bergerak dan menggunakan Arduino gitu. Nah, pada kesempatan pada hari ini ada dua aplikasi teman-teman yang akan saya gunakan di sini. Yang pertama adalah aplikasi Proteus untuk penggunaan atau setting di sirkuitnya untuk LED nantinya. Kemudian yang kedua adalah untuk pemrogramannya. Saya menggunakan aplikasi Arduino. Nah, untuk aplikasi Arduino ini nanti teman-teman bisa mendapatkan secara gratis di Google, tinggal dicari saja nanti aplikasi Arduino-nya begitu. Oke, pada kesempatan hari ini saya mencoba goals atau tujuan di mana nanti untuk LED-nya akan bisa bergerak dengan interval waktu tertentu begitu. Nah, saya langsung buka dulu. Teman-teman bisa langsung membuka aplikasi Proteus 8-nya, kemudian membuat project baru. Nah, kemudian nanti di sini teman-teman sebelum menggunakan atau mengoperasikan mini LED ini menggunakan Arduino, teman-teman harus menginstal dulu aplikasi Arduino-nya karena untuk sirkuit ini nanti akan mengambil dari Arduino tadi begitu. Nah, nanti teman-teman setelah menginstal Arduino-nya dan melakukan beberapa setting, kemudian membuka aplikasi Proteus 8-nya ini, nanti pertama kali teman-teman akan merancang dulu sirkuit LED dan juga ground-nya. Nah, kebetulan di sini saya sudah menggunakan atau sudah men-setting begitu, namun saya akan mencoba menjelaskan dari awalnya seperti apa. Nah, teman-teman yang pertama nanti adalah memilih huruf P ini. Kemudian nanti tinggal dicari saja keywordnya ini Arduino. Nah, teman-teman nanti kalau belum install Arduino, maka nanti tidak akan muncul yang namanya Arduino R3 ini atau sirkuit yang akan kita gunakan nanti begitu. Nah, tinggal di OK. Kemudian yang kedua adalah kita membutuhkan bagian LED-nya. Nah, untuk LED ini nanti teman-teman bisa memilih warnanya, bisa bervariasi ya, bisa biru, bisa hijau, merah atau kuning. Saya menggunakan warna hijau agar bisa lebih tampil begitu nanti ketika didemokan. Kemudian yang terakhir adalah sirkuit untuk ground-nya begitu, untuk menyambungkan antara LED dan juga sirkuit tadi. Teman-teman tinggal buka di bagian terminal mode ini, kemudian nanti akan ada pilihan ground-nya. Nanti tinggal di drag and drop saja begitu teman-teman. Nah, kemudian nanti teman-teman selanjutnya adalah menghubungkan antara sirkuit satu ini, sirkuit angka yang ada di sini ya, ke LED yang sudah terpasang atau sudah ditambahkan oleh teman-teman tadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah tinggal diarahkan saja pointer ini ke sirkuit yang ini, ke nomor berapa begitu sirkuit yang nanti akan diaktifkan. Diklik, tahan kiri, kemudian nanti tinggal digeser mau ke LED yang mana begitu teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh saya menggunakan minimal adalah 8 LED. Maka di startnya adalah dari 0, 1, 2 sampai 7. Saya menggunakan 8 LED gitu. Kemudian sudah saya sambungkan. Lalu yang kedua adalah teman-teman menyambungkan ke ground-nya. Menyambungkan ke ground-nya nanti akan membuat saluran lagi seperti tadi. Kemudian nanti akan menghubungkan antara LED-LED-nya tadi. Seperti itu teman-teman untuk setting awalnya. Nah, yang langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita menjalankannya. Nah, cara menjalankannya adalah teman-teman buka aplikasi Arduino-nya.
Nah, buka aplikasi Arduino, kemudian nanti akan eh, melakukan setting begitu. Setting yang nanti akan bisa membaca bagaimana LED ini akan dijalankan. Nah, begitu. Karena biasanya kan kalau teman-teman menggunakan Proteus, aplikasi yang digunakan itu kan settingnya ada di Proteus begitu. Namun di sini kita menggunakan Arduino sebagai jembatan untuk bisa menyalakan LED-nya. Nah, yang pertama di sini adalah kita harus menjabarkan dulu variabel LED-nya. Variabel LED-nya ini saya jabarkan 1 sampai 8 dengan angka 0 ini dari sirkuitnya ya, dari sirkuit Arduino ini 0, 1 sampai 7. Ada 8 begitu totalnya. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan setup. Nah, setup ini nanti yang akan menghubungkan pin mode yang ada di sirkuit ini menjadi output ke LED-nya. Begitu. Nah, LED ini nanti yang akan kita pasang ke LED yang mana? Begitu. LED yang 1 sampai 8 begitu. Kemudian yang terakhir adalah di sini Arduino-nya kita menggunakan looping. Nah, looping ini nanti yang akan mengarahkan dari output yang kita setting di sini nanti. Output ini kan mengeluarkan cahayanya begitu atau menyalakan LED. Nah, bagaimana cara kita mengatur penyalaan LED tadi? Apakah kedap-kedip setiap interval waktunya tertentu begitu, kemudian jaraknya seperti apa begitu. Nah, yang pertama kita menggunakan fungsi digital write untuk membaca LED-nya ini ke prioritas mana, ke high. High ini adalah artinya menyala begitu. Kemudian nanti kita beli delay antara LED 1 dengan LED yang kedua, itu kita berikan delay 100. Jadi LED pertama kita nyalakan high, nyala, kemudian kita beri delay 100 milisecond, kemudian LED-nya ini mati. Dilanjutkan ke LED yang kedua yaitu high. High ini adalah menyala lagi. Jadi langkahnya adalah LED 1 menyala, delay, kemudian LED satunya mati, kemudian LED keduanya adalah hidup. Begitu seterusnya sampai LED yang ke-8. Nah, LED yang ke-8 ini nanti kita berikan delay paling besar untuk membedakan interval selanjutnya begitu, loopingnya. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan minta untuk codingan ini nanti bisa komentar di kolom komentar begitu. Nanti akan saya berikan. Nah, caranya bagaimana kita menyambungkan aplikasi Arduino ini ke Proteus tadi begitu. Nah, caranya adalah kita klik 2 kali di bagian sirkuit ini, akan muncul kotak baru, kemudian dicari yang bagian program file. Cari yang icon berkas ini, kemudian arahkan ke bagian temporary file Arduino yang kita buat itu tadi. Jadi kita simpan dulu. Saya di sini menamakan tugas underscore outcome. Nah, kita cari file ini tadi di mana. Nah, carinya adalah di bagian C. Saya tunjukkan di C, kemudian user. Nah, kemudian ini nanti ke usernya masing-masing. Ini nanti terserah dengan nama atau device-nya masing-masing begitu. Kemudian nanti ada app data. Nah, app data ini biasanya yang terhidden atau tersembunyi. Teman-teman harus membuka hidden-nya dulu agar bisa terbaca. Kemudian ke bagian file lokal dan cari temp. Cari temp. Kemudian, nah di sini kan akan banyak begitu, karena di sini temp ini satu Windows. Apabila teman-teman membuka aplikasi lain, itu akan membuat temp baru. Nah, teman-teman cari yang foldernya bernama Arduino. Saya cari Arduino di sini. Nah, sudah ketemu. Nah, kemudian ada di bawah ini 3 file. Cari yang extensionnya di belakangnya ini adalah ino.hex. Begitu. Kemudian saya open dan klik OK. Setelah itu, bagaimana cara kita testing untuk menjalankannya? Caranya adalah tinggal diklik aja di pojok kiri. Ini ada tombol play ya atau run simulation-nya. Kita klik. Nah, output-nya akan jadi seperti ini. Untuk setiap LED ini akan ada delay begitu, setiap perpindahan LED menyalanya. Kemudian di akhir setelah mencapai LED yang ke-8, kita beri delay agak panjang untuk mengetahui apakah berjalan atau tidaknya begitu. Nah, sekian untuk penjelasan project Aurcom ini. Apabila dari teman-teman ada yang ditanyakan bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti akan saya berikan jawabannya begitu apabila ada yang tidak mengerti. Ya, cukup sampai di sini teman-teman. Apabila saya ada salah kata,
dan mungkin ada yang belum paham, kami atau saya mohon maaf begitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.